masyarakat yang masuk investasi di investasi legal tidak mungkin akan kembali uangnya sampai 100%, tidak mungkin. Ciri-ciri dari pinjol ilegal ini yang pertama adalah tidak terdaftar. Nah, pengalaman kita selama ini menangani investasi ilegal, ada kasus Pandawa Depok, First Travel, CSI Cirebon misalnya ya. Ya, penawaran investasi legal ini marak dan mencakup berbagai sektor tentunya. Ada investasi legal dari perdagangan, ada perdagangan komoditi, ada juga dengan kode koperasi, juga travel umroh, arisan online, money game. Jadi beragam dia, yang memang mencakup berbagai sektor. Oleh karena itu, Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 12 kementerian lembaga mempunyai tugas untuk memberantas investasi legal ini. Jadi intinya adalah dalam investasi legal ini, apabila masyarakat kita menemukan penawaran yang sangat menggiurkan, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izin badan hukumnya, izin produknya, kalau nggak ada izin jangan diikuti. Yang kedua, logis, rasionalitas imbal hasil tentunya. Jadi rasional imbal hasil di sini artinya adalah kegiatan-kegiatan yang memang bisa diterima oleh akal sehat tentunya. Contohnya ya, ada investasi perdagangan yang memberikan keuntungan fix 1% per hari, tidak masuk akal tentunya. Atau ada kegiatan-kegiatan yang kalau kita ingin merekrut orang tapi nggak ada barang yang dijual, kita dapat bonus. Itu juga tidak masuk akal. Jadi yang saya sampaikan di situ adalah legalitas dan logisnya, rasionalitas imbal hasil. Jadi masyarakat hendaknya cek 2L itu kalau ada penawaran investasi yang menggiurkan. Ya, kewajaran investasi ini memang tidak ada suatu standar ya. Contohnya beli saham, kemungkinan ada kenaikan sampai 20% per tahun atau malah ada turun. Jadi risiko-risiko itu ada. Kalau kita contohnya melakukan perdagangan di kripto juga ada risiko-risikonya. Jadi yang dimaksud dengan rasionalitas imbal hasil ini adalah kesesuaian bagaimana kondisi daripada investasi itu. Contohnya, kalau perdagangan berjangka, perdagangan forex, perdagangan kripto, kalau ada yang menawarkan keuntungan yang fix di situ, pasti nggak benar. Nah itu, jadi rasionalitasnya di situ. Jadi bukan berapa keuntungannya, karena memang itu sangat fluktuatif. Apalagi di perdagangan berjangka komoditi ya. Itu tidak ada patokan sebenarnya. Dan itu bagaimana kita investasi. Ada orang yang cenderung safety player ya, bukan risk taker. Itu mereka itu menabung atau deposito atau investasi di yang konvensional lah, emas, kemudian di obligasi, pendapatan bunga tetap seperti itu. Tetapi ada yang risk taker juga seperti di kripto, kemudian berjangka komoditi yang memang sangat fluktuatif. Nah, kalau investasi itu juga kita juga menyarankan masyarakat kita kalau ingin berdagang di perdagangan berjangka komoditi, dia harus memahami juga bagaimana mekanisme perdagangan itu. Kalau kita bicara mengenai pinjol ya, kita lihat dulu sebenarnya pinjol ini marak di negara kita ini sejak 2014-2015 dan pemerintah kita sangat cepat merespon. Tahun 2016 OJK menerbitkan peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Ciri-ciri dari pinjol ilegal ini yang pertama adalah tidak terdaftar, tidak termasuk dalam daftar yang ada di website ojk.go.id. Jadi daftarnya bisa kita lihat. Saat ini ada 104 pinjol ilegal, yang ilegal. Yang kedua, kita tidak tahu di mana alamatnya, mengelabui masyarakat kita.
sengaja tidak terdaftar. Dan yang ketiga, pinjaman itu sangat mudah ya. Cukup dengan fotokopi KTP dan foto diri, tapi risikonya berat. Bunganya tinggi, dendanya tinggi, jangkauannya sangat rendah. Kemudian ciri yang lainnya yang paling utama adalah mereka itu selalu meminta kita untuk bisa mengizinkan semua data dan kontak di HP diakses. Nah, ini malapetakannya di situ. Dan ciri utama dari pinjol ilegal ini yaitu tadi teror, intimidasi. Nah, oleh karena itu masyarakat kita agar waspada, tidak akses kepada pinjol ilegal ini. Iya, saat ini ada moratorium, Pak. Moratorium pendaftaran pinjaman online. Kalau di dalam peraturan OJK 77 tahun 2016 itu disebut layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kita mungkin bahasa kerennya pinjol atau fintech peer-to-peer lending ya. Pada 2020 bulan Februari, OJK sudah melakukan moratorium, tidak ada lagi pembukaan pendaftaran karena memang sudah sangat banyak ya. Oleh karena itu, masyarakat kita yang ingin melakukan pinjaman online ya tinggal memilih 104 ini yang saat ini ada terdaftar atau berizin OJK, jadi tidak ada. Namun demikian masyarakat kita juga harus cek ya, penawaran-penawaran pinjaman online ini bisa mirip-mirip dengan yang legal juga, mirip-mirip gitu ya. Oleh karena itu pastikan bahwa itu tadi bahwa yang kita akses itu adalah pinjaman online yang legal dan terdaftar OJK. Dan juga perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa saat ini juga marak penawaran-penawaran pinjol ilegal melalui SMS, WA atau pesan pribadi. Kami pastikan itu ilegal karena pinjol yang legal itu dilarang melakukan penawaran melalui pesan langsung. Jadi jangan diakses kalau ada SMS, WA yang menawarkan pinjol. Terutama di pinjaman online ilegal ya. Keluhan yang utama itu adalah teror, intimidasi. Jadi pada saat mereka meminjam, pada awalnya memang mereka sudah dikenakan potongan fee yang sangat besar, bunganya tinggi, jangkauan terendah. Tetapi yang paling membahayakan itu adalah adanya teror, intimidasi, pelecehan tadi. Mereka kadang-kadang dikirimi gambar-gambar tidak senonoh, di crop mukanya. Ini sangat mempermalukan. Jadi ini adalah tindakan intimidasi yang memang harus masuk proses hukum. Oleh karena itu kami sangat mendorong masyarakat kita yang mengalami teror intimidasi dari pelaku pinjol ini, jangan ragu-ragu lapor polisi supaya dilakukan proses hukum. Ya, kalau masyarakat kita menemukan ada fintech lending yang legal atau terdaftar atau berizin di OJK yang melakukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan, silakan lapor di OJK, pengawasnya di OJK di kontak 157 atau WA 081 157 157 157. Atau juga lapor ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Itu kalau legal. Tapi kalau yang ilegal, apabila masyarakat menemukan pinjol yang ilegal, laporkan ke Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Tetapi apabila masyarakat sudah mengalami teror intimidasi, silakan lapor ke polisi supaya dilakukan proses hukum. Ya, sebenarnya kepercayaan masyarakat kepada pinjol ilegal nggak ada sebenarnya, nggak ada. Jadi pinjol ini, fintech peer-to-peer lending ini memang tujuannya baik untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal. Pinjam ke bank tidak bankable, ke perusahaan pembiayaan tidak dapat, ke pergadaian tidak ada barang yang dijaminkan. Akhirnya ada pilihan masyarakat kita untuk meminjam di pinjaman online ini. Namun demikian, kalau kita lihat kenapa marak pinjaman online ini, kita lihat dari dua sisi sebenarnya, sisi pelakunya dan sisi masyarakatnya. Dari sisi pelaku ini sangat mudah saat ini membuat situs web aplikasi, mengirim SMS untuk mengelabui masyarakat kita, di mana masyarakat kita rata-rata punya smartphone tentunya yang sangat mudah mendapatkan informasi itu. Yang kedua, banyak juga servernya ada di luar negeri. Jadi ini juga menjadi kesulitan tersendiri bagi kita. Kita blokir, besok dia dinama, balik lagi gitu. Itu dari pelaku. Kemudian dari sisi masyarakatnya bisa kita lihat dari dua kelompok masyarakat. Yang pertama, masyarakat memang yang tingkat literasinya rendah ya. Begitu mereka butuh uang, kemudian ada link yang dilihat pinjaman online,
mereka melakukan pinjaman di sana, ternyata pinjaman online ilegal, nah mereka terjebak di sana. Jadi karena ketidaktahuan. Yang kedua, kelompok masyarakat yang memang sudah tahu itu ilegal, tetapi karena kebutuhan mendasar yang mendesak, ya harus ke sana. Dan ada juga mereka itu sudah pernah juga apply ke pinjaman online yang legal dan ditolak karena memang pinjaman online yang legal ini ada scoring di sana. Tidak semua peminjam setuju. Nah, mereka masuk ke sana karena apa? Karena kesulitan ekonomi di situ. Jadi perlunya mereka kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak yang memang real time harus dipenuhi. Nah, di samping itu juga ada perilaku masyarakat kita ya, yang beberapa masyarakat kita memang melakukan peminjaman di luar kemampuan bayar dia. Akhirnya melakukan kegiatan gali lubang tutup lubang tadi. Jadi meminjam untuk membayar utang lama. Ya, Satgas Waspada Investasi ini saat ini beranggotakan 12 kementerian lembaga. Kegiatan yang dilakukan di sini ada dua. Yang pertama kegiatan preventif dan yang kedua represif. Di bidang preventif ya terutama yang kami lakukan adalah edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pinjol ilegal ini. Kami menyampaikan tips kepada masyarakat ya. Apabila masyarakat ingin meminjam secara online, ada 4 tips di sana. Yang pertama, pinjam hanya pada fintech lending yang terdaftar di OJK. Yang kedua, masyarakat diminta meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Yang ketiga, sedapat mungkin pinjaman itu digunakan untuk kegiatan produktif, supaya mendorong ekonomi keluarga. Dan yang keempat, sebelum meminjam, pahami dulu risikonya, manfaat, kewajiban. Jangan setelah meminjam misal. Nah, itu di dalam edukasi yang kita sampaikan. Kami juga melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak untuk menayangkan iklan layanan masyarakat pinjol, kemudian kerjasama juga dengan operator seluler untuk blasting SMS waspada pinjaman online ilegal. Kemudian kita juga kerjasama sama Google untuk memberikan syarat bagi pelaku yang ingin menyampaikan atau mendaftar di Google Play Store agar mencantumkan izin dari OJK itu di preventif. Kemudian dari sisi represif, nah ini langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama tadi menghentikan kegiatan. Kemudian kami meminta pemblokiran, blokir situs web aplikasi melalui Kominfo dan selanjutnya kami menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Secara angka memang kita tidak dapat mengetahui berapa kerugian masyarakat di sana. Kerugian yang utama di masyarakat kita real adalah kerugian tingginya bunga, kemudian tingginya fee. Itu pasti masyarakat kita sangat rugi di sini. Kemudian secara imaterial ada teror, intimidasi, pelecehan. Jadi kerugiannya sangat besar tentunya. Yang tidak bisa dinilai dengan angka, tapi kerugian tekanan batin, kemudian ya tekanan yang sangat banyak sehingga mempermalukan kepada seluruh masyarakat yang ada di HP dia itu. Nah, pengalaman kita selama ini menangani investasi legal, ada kasus Pandawa Depok, First Travel, kayak si Cirebon misalnya ya, masyarakat yang masuk investasi di investasi legal tidak mungkin akan kembali uangnya sampai 100%, tidak mungkin. Oleh karena itu masyarakat perlu waspada. Tadi saya sampaikan juga kalau investasi legal kita 2L, legal dan logis. Apabila masyarakat menemukan penawaran dengan imbal hasil yang tinggi, itu cek legal dan logisnya. Legal artinya cek izinnya, izin produk, izin badan hukumnya, izin kegiatannya. Kalau nggak ada izin jangan diikuti. Logisnya adalah rasionalitas imbal hasil. Tidak mungkin orang lain membuat kita kaya itu. Kemudian yang pinjol ya, pinjol tadi kami sampaikan yang paling ada 4 tips tadi. Tapi yang paling utama adalah jangan akses ke pinjol ilegal.
akseslah hanya pada pinjol yang terdaftar atau berizin di OJK. Lihat di website ojk.go.id. Dan kami juga menyampaikan kepada masyarakat yang saat ini sudah terjebak di pinjol ilegal ya. Kami meminta masyarakat agar yang pertama melaporkan ke kami tentunya melalui email tadi waspadainvestasi@ojk.go.id. Kemudian yang kedua, kami meminta masyarakat jangan mengulang berhutang-hutang lagi dari lubang tutup lubang. Jadi pada saat pinjaman pertama tidak mampu bayar, jangan coba-coba pinjaman kedua, pasti gagal bayar. Kemudian yang ketiga, kalau masyarakat kita sudah mengalami teror intimidasi, kami minta masyarakat untuk memblokir semua nomor kontak HP itu. Walaupun ganti-ganti, mereka ganti-ganti nomor, blokir semua. Kemudian yang kedua, masyarakat diminta untuk memberikan informasi kepada semua nomor di kontak HP kita agar mengabaikan apabila ada teror intimidasi mengenai pinjaman online. Jadi kita beritahu ke semua kontak kita. Dan yang ketiga tentu kalau sudah teror intimidasi lapor ke polisi. Ya, jangan sampai mereka itu bebas berkeliaran tentunya. Kita harus dukung masyarakat kita yang melapor ke polisi apabila mendapat teror intimidasi. Itu.